Oke. Kita akan membahas dulu terkait dengan tes intelijensia umum atau TIU ya. Jadi setelah TKP nanti ada TIU. TIU kalau tidak salah jumlah soalnya sekitar 35. Jadi semoga di poin ini Bapak Ibu bisa meraih nilai yang maksimum. Oke, di soal nomor 31 bisa Bapak Ibu lihat di sini ada 5 pola di mana Bapak Ibu di sini disuruh mencari gambar yang berbeda. Nah, kalau lihat di sini berarti kemungkinan besarnya adalah Bapak Ibu menghitung jumlah kotaknya. Jadi menghitung jumlah kotak yang ada di dalam sini, nanti yang berbeda itulah yang Bapak Ibu jadikan pilihan gitu ya. Kalau dilihat di sini berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 6 berarti 36 gitu ya. Kemudian yang D juga sama ya. D berarti kan ini juga kelihatannya kotaknya hitam putih berarti jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawahnya juga 6 berarti ini 36. Oke, kemudian kita lihat yang B. Berarti kan artinya pola genap akan menjadi sesuatu yang tidak berbeda gitu. Nah, kalau yang ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh sorry, yang hitamnya harusnya tidak dihitung ya Bapak Ibu ya. Kita berarti salah nih. Yang hitamnya ini berarti tidak dihitung. Ini berarti yang ganjilnya ada 19. Maaf, yang putihnya ada 19. Yang ini berarti berapa nih? Ini kan 36 tadi. Yang hitam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dikurang 12 berarti 24 gitu ya. Yang ini berarti dikurang setengahnya. Berarti ini 18. Artinya sudah kelihatan ya. Jawabannya adalah yang B. Artinya dia mempunyai pola berbeda. Kita tidak perlu lagi cek yang C maupun E. Kalau Bapak Ibu mau cek sih sebenarnya nggak apa-apa. Nih 4 tambah 4 8 tambah 4 lagi 12 tambah 4 lagi 16. Pasti genap kan? Karena B-nya berbeda sendiri berarti jawabannya adalah yang B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, Kak Pedox, ada yang mau bertanya dulu? Tidak ya? Oke, jadi modelnya kemungkinan seperti itu. Kalau disajikan seperti ini, Bapak Ibu tinggal mencari yang berbeda. Yang berbeda biasanya jumlah kotaknya, polanya, gitu. Untuk nomor 32, di sini carilah gambar selanjutnya dari seri gambar yang sudah ada. Berarti kan Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini yang paling kelihatan mudah adalah anak panahnya ya. Anak panahnya yang tadinya lurus akan berputar atau berotasi ke sini, kemudian berotasi ke sana. Berarti ini rotasinya berapa derajat? 90 derajat ya. Kan dia tadi ke sini, berarti kan ini, kemudian gini, berarti nanti selanjutnya akan naik. Nah, naik kan ada tiga nih. 1, 2, 3. Sekarang lihat apanya? Lihat ininya. Lihat hitam-hitamnya ya. Berarti, maaf, lihat garis putusnya. Garis putusnya ini kalau diputar 90 derajat, berarti hitam harus ada di atas. Berarti sudah tidak mungkin ini. Dan ini juga salah, karena muternya bukan ke berlawanan arah jarum jam. Tetapi dia akan searah jarum jam. Berarti jawabannya yang C. Paham ya Bapak Ibu? Kita belajar bareng aja, jadi jangan takut salah gitu ya. Kalaupun ada yang mau tanya, langsung tanyakan aja. Oke, saya anggap 3132 masih mudah ya. Kemudian kita ke nomor 33. Oke, nomor 33. Kalau Bapak Ibu lihat di nomor 33 ini, lihat ada dua buah segitiga, segitiga putih dan segitiga hitam. Polanya ke selanjutnya adalah disusun ke atas. Berarti yang putih ini dibalik, yang hitam juga dibalik, yang ini, yang kiri ada di atas, yang kanan ada di bawah. Berarti pun ini akan demikian. Berarti yang udah pasti salah adalah 1, 2, 3, ya enggak? Karena harusnya yang ada di bagian atas adalah gambar berwarna hitam.
hitam. Paham ya? Oke, kemudian kalau dilihat ini adalah segi berapa? Segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 8. Secara otomatis yang C salah. Kenapa? Karena ini adalah segi 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Masih bisa ngikutin ya Bapak Ibu ya? Oke, masih mudah lah. Oke, sorry. Nomor 34. Nomor 34 ini carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi irama. Kalau kita lihat di baris satu itu selalu ada warna hitam, ada garis-garis, ada polos. Di baris 3 juga sama, ada warna hitam, ada garis-garis, ada polos. Nah, berarti yang belum ada di baris kedua itu apa? Warna hitam. Oke, warna hitam. Lihat sekarang. Setelah itu kan ini warnanya bisa disimpulkan warnanya hitam. Tetapi lihat di pilihan ada dua berwarna hitam. Nah, di sini kan bangunnya selalu ada ya segitiga, segi empat gitu ya, dan lingkaran. Ini juga segi empat, lingkaran, segitiga. Berarti yang belum ada di sini adalah gambar apa? Oke, gambarnya segi empat diputar ya. Berarti harusnya jawabannya yang B. B. oke. B. Paham ya? Oke, sorry. Bentar. Oke, masih gampang. Nah, 35. Ini juga 35 kadang saya kalau dalam tes itu suka bingung. Nah, sekarang enaknya gimana? Dipecah, dibayangin sih Bapak Ibu. Kalau saya ya mau nggak mau karena saya kurang lebih agak lama nih di spasial seperti ini. Jadi saya ya udah dari gambar ini mana dulu yang tidak mungkin kira-kira kan dia harus bertemu nih ya segitiga ini 1, 2, 3 ini harus bertemu supaya bertemu berarti kan kurang lebih ini gini kan ini bagian depan berarti bagian depan kalau kita buka dia akan seperti ini ya nggak kemudian di bagian samping kalau kita buka dia akan sorry gambarnya nggak bagus ya dia bakalan seperti ini gitu ya. Nah, terus di bagian atas kalau kita buka, dia kan berarti adanya di sini nih. Nah, atas kan berarti tadi dia ada di sini, berarti dia gini, ya nggak? Nah, berarti mana tuh yang bakalan cocok? Eh, sorry, bagian atas itu harusnya ada satu bangun dulu. Ada satu bangun, karena nih, ini kan bagian belakang ya. Nah, ini belakang, atas itu kan tutupnya ada di sini nih. Nah, gitu kan? Ini C. berarti dia ada di sebelah sini. Nah, ini polanya yang mungkin gitu kan. Ini alas nih. Ini alas, kemudian ini depan, ini samping, ya enggak? Kemudian ini belakang, kemudian ini tutup, kemudian ini sisi sampingnya terserah mau kayak gimana karena kita nggak tahu. Ya, sisi belakangnya juga ini samping kiri lah. Samping kiri, ini samping kanan. Nah, berarti yang memungkinkan itu yang mana? C. Coba, yang mana? C. Yang C. Yang C bisa ya? C bisa nggak? Alasnya mau yang mana? Ini kan berdekatan tiga-tiganya. Bisa ya membentuk seperti ini? Itu kan? Kenapa yang B enggak? Karena B salahnya di mana? Salahnya dia ditutup. Ini nggak akan ketemu, ya nggak? Ini kan dia akan jeda dan ini nggak akan ketemu. Nah, jadi tinggal B atau C atau D. C atau D nih kira-kira. Ini nggak akan ketemu ya ujung ininya. Kalau ini kan nanti akan membentuk nih. Ini bertemu ini, kemudian ini akan bertemu dengan ini. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Tapi ini terserah Bapak Ibu untuk memecahnya bagaimana atau mudahnya sebenarnya diriin aja nih bangun-bangun yang ada jaring-jaringnya ini untuk dibentuk kayak gini. Apakah bisa atau tidak? Kalau bisa berarti itu jawabannya. Itu ya. Nomor 36.
Hukum penduduk. Kira-kira apa? Hukum penduduk. Kira-kira jawabannya yang apa? Hukum penduduk. Berarti yang connect kira-kira apa nih? Yang apa? Ini ada yang buka suara. Apa jawabannya? 36. Ah, Yang A. Kenapa yang A, Bu? karena kalau penduduk itu kan demokrasi sama dengan komunikasi ya. Jadi kan hukum sama dengan penduduk itu yang saya pahami adalah demokrasi sama dengan komunikasi itu berkaitan dengan manusia ya. Tapi ini bukan komunikasi nih, Bu. Ini komunis. Oh, komunis, komunis. Maksudnya berkaitan dengan manusia maksud saya. Oh, oke, kita simpan ada lagi pendapat lainnya. Yang Bu Erme jawab apa? Oh, enggak. Oke, D. yang D, bandit polisi. Gimana tuh logikanya? Nah, mungkin saya jawab sedikit. Jadi, eh, polanya itu bisa berbeda-beda. Ada misal hukum bisa ada dikaitkan dengan jawaban, kemudian penduduk dikaitkan dengan jawaban. Tetapi ada juga polanya ini satu kesatuan gitu. Jadi, misal kalau saya berpendapat di nomor 36 ini, hukum itu akan mengikat penduduk sebagaimana kekang akan mengikat kuda, karena kekang ini adanya di mana? Di mulut kuda ya. Nah, jadi ini lebih tepatnya menurut saya adalah yang C. Karena kalau misalkan hukum mengikat penduduk sebagaimana demokrasi mengikat komunis, tidak. Demokrasi itu kan berarti kebebasan berpendapat. Nah, jadi lebih tepatnya jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 37 apa kira-kira Bapak Ibu? Suap titik-titik politik. Gimana? Suap titik-titik politik. D, Ada yang Pak. bisa berpendapat apa? D. D. Kenapa? Gimana logikanya? Kalau saya melihat di sini kan eh, pelanggaran Mm-mm. yang pertama ini pelanggaran terjadi di dunia apa seperti itu. Oke, Jadi menurut saya yang nyambung itu menyontek terjadi di ujian sama dengan suap terjadi di politik. oke, siap. Siap, saya setuju. Jadi sontek ini sebenarnya kata dasar dari menyontek ya. Karena es itu akan lebur ketika punya imbuhan. Jadi ini kata dasar dari menyontek. Nah, ini berarti logikanya benar tadi yang Bu Win sampaikan bahwa suap dilarang di dalam politik sebagaimana sontek dilarang dalam ujian. Menteri sama presiden tidak ada hubungannya. Nggak mungkin kan menteri dilarang presiden, gitu ya. Karena ini adalah situasi, maaf, ini adalah kegiatan, ya nggak? Ini kegiatan, kemudian ini eh, apa ya? Politik itu berarti ya bolehlah situasi juga ya. Bukan situasi juga sih. eh jenis jenis apa? Jenis kalangan, ya jenis kegiatan juga ya. Suap dilarang di dalam politik sebagaimana sontek dilarang di dalam ujian. Oke, kemudian nomor 38. Apa 38 Bapak Ibu? 38 apa? Ada yang bisa berpendapat nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. 38. Afirmasi petunjuk sebagaimana, ayo apa? Berkata, menolak, mengikut, melawan, konfirmasi, rejeksi. Mengikuti, melawan. Ini lawan kata ya. Konfirmasi, rejeksi, rejeksi penolakan berarti juga berlawanan keadaan relasi. Afirmasi itu kan petunjuk khusus ya. Iya nggak sih?
Afirmasi petunjuk. Oh, ini berarti Bapak Ibu bisa dilihat yang D, D. iya, D. Apa? Gimana nih D? Ditahan, didenda. Oke. Jadi afirmasikan petunjuk khusus yang tidak semata-mata sebuah petunjuk. Ditahan tidak semata-mata dia didenda. Kayaknya lebih tepat yang D ya. Oke, 39 sijil apa sijil? Sijil itu apa? Ada yang tahu? Sijil? Sijil itu adalah tanda tamat belajar. Atau kalau yang sering kita kenal itu sijil sama dengan ijazah. Ijazah. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini bahasa kan tadi kan di bagian awal kita spasial ya. Jadi kemampuan spasial itu 5 nomor tuh kurang lebih. Nah, nanti kemampuan bahasa TIU-nya juga kan ada sinonim, antonim atau tadi misalkan padanan kata. Itu juga Bapak Ibu harus banyak-banyak membaca, bukan membaca sih. Bapak Ibu mengumpulkan pembendaharaan katanya gitu. Jadi karena kata-kata yang saya alami waktu tes dulu itu kata-kata yang jarang muncul sih Bapak Ibu. Kalau dulu kan di buku-buku apa namanya? Di buku-buku eh psikotes ya. Itu kan ada tuh. Nah, itu sering-seringlah dibaca atau sering-sering buka KBBI. Jadi misalkan ada nih sijil, kita kan juga jarang dengar sijil itu apa. Carilah di KBBI online gitu. Jadi kita sambil menambah perbendaharaan sambil menunggu waktu eh, tesnya diumumkan gitu ya. 40 interim apa? Interim. Apa? Interim sama dengan Sebentar. sementara. Oke, interim sama dengan sementara. Jadi 40 yang C. Latif. Sebenarnya nih kalau yang di Muslim mungkin latif itu ada ya. Sebentar apa? Latif. Latif itu Latif itu apa sih? Ya latif itu lemah lemah lembut ya. Jadi dia sama dengan lembut gitu. Anggara Anggara apa Bapak Ibu? Anggara. Ini kalau ini berarti lawan kata. Tadi berarti dari nomor 39 sampai dengan nomor 41 sinonim. Nah, nomor 42 Anggara ini ada tanda tolak tolak ini berarti ini adalah lawan kata. Anggara itu berarti maknanya apa? Buas ya. Nah, buas berarti lawannya adalah jinak. Oke ya. Oke, kemudian takzim. Takzim tuh apa sih takzim? Takzim. Nah, oh ya, kadang kita suka gini. Misal kita nggak tahu katanya, jadi kita ngikutin pelafalannya, takzim sama lazim gitu. Nah, itu kadang sebagai tipuan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan hindari untuk menspekulasi seperti itu, karena biasanya bukan gitu. Kadang jauh, misalkan takzim jadi lazim bukan. Kalau takzim itu apa sih? Sebuah penghormatan gitu ya, sebuah apa namanya, kayak takzim tuh tadi ya penghormatan terus apa lagi ya, pokoknya kayak bukan mengagung-agungkan sih, kayak nggak acuh, kayak nggak bukan nggak acuh, kayak peduli gitulah. Nah, jadi lebih tepatnya takzim itu ke acuh gitu ya. Kemudian kalau sekuler apa sekuler? Ini tadi takzim misalkan dia apa, hormat gitulah ya. Iya nggak acuh, hormat, terus mungkin sopan gitu. Nah, kalau sekuler apa sekuler? Sekuler berarti yang berbau apa? Sekuler. Sering dengar ya, tapi kita mungkin maknanya nggak tahu. Dan kita sering pakai mungkin. Sekuler sama dengan apa? Apa? Ada yang tahu?
Sekuler? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, sekuler itu berhubungan dengan keduniaan, keduniawian, kayak gitulah ya. Nah, berarti lawannya itu berhubungannya sama keagamaan. Nah, kadang mungkin nih sekuler kalau sinonimnya mungkin nanti ada yang pilih telepon, padahal itu berbeda, gitu ya. Oke, itu terkait dengan kemampuan verbalnya. Jadi di TIU kan ada verbal, ada spasial, kemudian nanti ada numerik. Nah, numeriknya kita lihat dari nomor 45. Kira-kira nomor 45 apa polanya Bapak Ibu? Ada yang bisa nomor 45 jawabannya? Apa? Nomor 45 C, Pak. Kenapa? 45 itu C. C. Gimana tuh dapat 45 Bu Wiwin? Jadi polanya itu dari 135 ke 357 itu ditambah 222, begitu Oke, juga dengan 357 ke 579 itu juga ditambah 272. Sedangkan oke, 27 dengan 125 itu, 27 itu menurut saya dipangkatkan 3, terus oke, 125 itu juga 5 dipangkatkan 3. Nah, oke, itu kan bilangan ganjil dipangkatkan 3. Berarti pola selanjutnya itu angka 7 yang dipangkatkan 3. oke. Jadi hasilnya 343. Siap. Jadi gini ya, polanya kebetulan ini ada dua pola di dalam satu nomor. Satu lengkap ditambah 222, satu lagi lengkap ditambah 222. Nah, kemudian ada 27, ada 125, kemudian berapa selanjutnya? 27 itu merupakan 3 pangkat 3, 125 itu 5 pangkat 3. Berarti yang nanti kita bisa simpulkan ini adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil yang dipangkatkan 3. Jadi hasilnya adalah 343. Kalau ditanya lagi dua suku, berarti Bapak Ibu tinggal tambahin. Ditambah 222. Berarti berapa? 108. Jadi 801. Gitu ya. Jadi yang ini jawabannya adalah yang C. Nah, waktu saya tes dulu di 2021, itu sering banget pola yang dua-dua seperti ini. Jadi dua-dua seperti ini dan tapi polanya bisa langsung ketebak kok ketika kita bisa baca soal. Tapi itu memang apa namanya ya? Buat buat bisa langsung ketebak ketika kita membaca soal, Bapak Ibu ya harus banyak-banyak latihan gitu. Jadi memang benar, saya itu ikut CPNS udah tiga tiga atau empat kali ya, 3 atau 4 kali. Nah, di CPNS yang terakhir itu saya ikut dengan mempersiapkannya benar-benar secara maksimum. Nah, dan memang kerasa pada saat tes itu kita eh, terasa memang lebih terbantu gitulah. Jadi tidak bohongnya belajar itu tetap diperlukan. Itu sih intinya. Kemudian nomor 46. 46 ini sama kayak tadi ya. A kakak. Oh, 81. ini polanya hampir sama, tetapi mungkin ada sedikit berbeda. Ini kan 135 ke 357 berarti ditambah 222 gitu ya. 222. Kemudian ini juga ditambah 222 222. gitu ya. Nah, tapi yang diperlukan yang mana? Oh ini. Oh udah tadi terjawab berarti ya. 801. Iya, oke. Jadi jawabannya 801. Kalau yang ditanya pola selanjutnya lagi gimana? Misalkan ini. Ini ditambah 222 kan. Tadi 801. Nah, sekarang yang ini Bapak Ibu gimana nih polanya? 15 ke 105, 105 ke 735. Berarti diapain? Ini kan berarti dua pola berbeda ya. Yang satu ditambah 2222, yang satu diapain berarti? 15 ke 105 itu masih ada kemungkinan ditambah gitu ya. Nah, 105 ke 735 kan ini kalau ditambah, ini ditambah 90, ini ditambahnya banyak ya. Ditambahnya 630, berarti bukan pola yang benar kalau ditambah. Berarti kayak gitu, kemungkinan adalah polanya dikali gitu. Jadi ingat ya, kalau angkanya makin besar dan angkanya berantakan, itu biasanya bukan penjumlahan,
Tetapi kalau angkanya besar dan jauh banget kemudian berantakan, biasanya itu dikali atau dipangkatkan. Nah, ini 15 ke 105 berarti diapain? Dikali 7. 105 dikali 7 jadi 735. Berarti selanjutnya kalau ditambahin pertanyaannya, 735 kali 7 berapa? 35, simpen 3, 24, berarti 5145. Gitu ya. Oke, kemudian nomor 47. 47 gimana kira-kira? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Tapi yang ditanya bukan pola itu ya. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Yang sebelahnya 27, 2, 5, 6. Nah, berarti bagaimana? Gimana? Ada yang bisa? 1, 2, 3. 2, 3, 4. Berarti ini kemungkinan ada dua pola nih. 1, 2, 3 ke 2, 3, 4. 2, 3, 4 ke 3, 4, 5. Tapi itu bukan yang jadi pertanyaan. Oke, kita misalkan bikin dua pertanyaan. Agar dua-duanya kita bisa cari polanya. Kemudian 27, 2, 5, 6. Nah, ini yang ditanya. 1, 2, 3 ke 2, 3, 4 itu diapain? Ditambah 1, 1, 1 ya. Gitu ya. Kemudian 2, 3, 4 ke 3, 4, 5 ditambah 1, 1, 1. Kemudian 3, 4, 5 ditambah ke sana jadi 4, 5, 6. Kadang nih kalau misalkan kalau saya ya, kalau misalkan tidak apa namanya? Tidak kayak gini kan cuma gini. 1, 2, 3, 2, 3-nya diambil. 2, 3, 4, 3, 4-nya diambil. Berarti selanjutnya apa nih? Kalau misalkan ditambah 4, 5, 6. Meskipun sebenarnya ditambah 1, 1. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang pola yang selanjutnya 27 tuh sebenarnya apa? 256 itu sebenarnya apa? Nah, ini yang kita cari di sini. 27 tuh ada nggak hubungannya ke 256? Bisa dikali, hasilnya bisa dapat 256? Rasanya tidak, ya. Diapain? 27 itu sama dengan apa sih? 27 itu sama dengan 3 pangkat 3, ya nggak? 256 itu sama dengan apa? 16 pangkat 2. 16 pangkat 2 tuh sama aja kayak apa? Sama kayak 4 pangkat 4. Ya nggak? Berarti selanjutnya yang kita butuhkan apa? Udah ketebak nih. 3. Kemudian 4. Kemudian 5. Nah, 5 itu berarti harus dipangkatkan 5. Jadi 3 pangkat 3, 4 pangkat 4, 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 itu berapa? 25 kali 25 kali 5. Ya nggak? Jadi 25 kali 25 kali 5. Berarti berapa? 625 dikali 5. Berarti jawabannya 3.000. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Lanjut. Kita ke nomor 48. Ayo, kira-kira bagaimana? 3,75 dibagi 1,875. Nah, ini kadang kita dalam tekanan atau dalam keadaan tes, kita suka ngeskip soal-soal yang sebenarnya mudah. 3,75 sama 1,875 itu kan sebenarnya ini adalah angka yang saling berhubungan. Cuma karena ada koma, jadi ntar kita bagi kayak biasa. 3,75 dibagi 1,875. Nah, itu kan bingung sendiri. Prinsipnya gini, kalau ada koma, lebih baik komanya dibuang dijadikan dengan bilangan biasa dulu, bilangan asli. 3,75 per 1,875. Ini di belakang koma ada 2. Di belakang koma ada 3. Berarti kita ikutin yang paling banyak komanya. Supaya dia jadi bilangan asli, berarti ini dikali 1000. Ya nggak? Ini dikali 1000. Kalau di bawah dikali 1000, atasnya juga dikali 1000. Kalau di atasnya kali 100, bawahnya juga kali 100. Berarti ini kan jadinya apa? 3750 dibagi 1875. Udah, berarti berapa tuh? 3750 dibagi 1875 sama dengan 2. 2. Jadi seperti itu. Atau contoh misalkan gini Bapak Ibu. Eh berapa ya misalkan
2,5 dibagi 1,25. Berarti ini dikali berapa? Dikali 100 dikali 100. Ya nggak? 250 dibagi 125 sama dengan 2. Kenapa dikali 100? Karena komanya paling banyak adalah yang bawah, yaitu ada 2 angka di belakang koma. Berarti dikali 100. Kalau misalkan ada 3 angka ya berarti dikali 1000. Ada 4 angka ya berarti dikali 10.000. Paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 49. 49 ini berarti seperti apa? Ini ada prinsipnya ya pengerjaannya. Tidak boleh sembarangan. Jadi kalau dulu saya waktu ngajar les-les gitu, tangganya masih ingat. Jadi operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian itu prinsipnya adalah operasi yang ada di dalam kurung dulu. Kemudian operasi kali atau operasi bagi. Kemudian operasi jumlah atau operasi kurang. Di dalam soal ini kita nggak boleh sembarangan. Jadi di nomor 49 ini kan ada operasi perkalian dikurangin kemudian dibagi. Berarti yang harus kita kerjakan yang mana dulu? Yang paling kuat yaitu operasi kali, operasi bagi. Berarti ininya dulu nih kita selesain gitu kan. Kemudian ini kita selesain. Nah, baru nanti hasilnya dikurangi. Coba kira-kira berapa Bapak Ibu? 0,875. 0,875 itu berarti berapa per berapa? 7/8. Berapa? 7 per? 7/8. Oke, siap. 2 per 7. Cara ngubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini 2 kali 7 ditambah 2. Berarti 2 kali 7, 14 ditambah 2, 16. Ya nggak? 16 per 7. Sampai sini paham ya? Ini pecahan-pecahan campurannya bukan boleh, harus diingat ya. Jadi 1/8-nya kan saya ingatnya tadi 1/8. 1/8 itu 0,125. Berarti kalau 0,875 sisanya, ya nggak? Berarti sisanya berapa? 7/8 atau 0,875. Oke, dikurangi 0,375 berapa? 0,375 berapa? 3/8. 3/8. 3/8 dibagi. Semuanya dia dipakai. Lu pulang kapan? Lu pulang kapan? Ya, saya mute dulu. Oke. 0,375 itu 3/8 dibagi 17/8. Berarti ini kan 1 kali 8, 8 tambah 7, 15. Berarti 15/8 gitu ya. Ini boleh kami coret 2. Ini kami coret habis. Ya nggak? 2 berarti dikurangin dengan. Nah ini harus dibalik. Berarti dibalik gimana? 3/8 dikali 8/15. Coret berarti sisanya 3/15. 3/15 berapa? 1/5. Berarti jadinya 2 dikurangi 1/5 berapa? 0,2. Ya nggak? Jadinya 1,80. Paham? Paham ya? Jadi pecahan-pecahan istimewanya jangan lupa diingat ya Bapak Ibu ya. Ini penting banget. Waktu dulu, waktu yang kemarin tuh, yang pertama saya juga pernah sampaikan ya, pecahan-pecahan istimewa untuk Bapak Ibu bisa ingat. Kemudian kita lanjut ke nomor 50. Nomor 50 ini 15 adalah 37,5% dari berapa? Berarti kita harus mengetahui apa namanya pecahan 37,5% itu sama dengan berapa? Berarti sebenarnya gini ya, 37,5% itu sama nggak sih dengan 0,375? Sama nggak? Sama nggak Bapak Ibu? Sama? Sama gimana? Bingung ya? Sama. Sama. Oke, jadi itu Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Untuk ini, untuk pecahan itu sebenarnya bentuknya aja diputar-putar. Ini kan sebenarnya kayak nomor 49 nih, yang 0,375, ya nggak? Sebenarnya 3
7,5% itu samanya kayak 0,375. Dan ini sebenarnya sama kayak 3/8. Nah, artinya kan gini logikanya. 3/8 dari X ya nggak? 3/8 dari X sama dengan 15. Berarti X-nya apa? Tinggal dibalik. 15 dikali 8/3. 15 bagi 3, 5. 5 kali 8, 40. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Atau gampangnya atau cepatnya ketika ada soal seperti ini, Bapak Ibu dapetin dulu pecahannya, kemudian pecahannya dibalik dikali dengan angkanya. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Sampai nomor 50. Nggak ada? Kalau nggak ada, kami lanjut ya. Oke, kemudian nomor 51. Nah, ini udah masuk ke dalam soal cerita. Kalau tadi benar-benar numerik sederhana. Yang dimana numerik sederhana itu hanya membutuhkan ketelitian, kemudian memerlukan apa namanya angka-angka khusus yang memang harus diubah sebenarnya. Kayak gitu ya. Kemudian di nomor 51, sebuah bejana berbentuk silinder berisi air sepertiganya. Artinya, yang tadinya ada bejana, misal kita anggaplah bejananya sebenarnya adalah tabung gitu ya. Sudah terisi air nih, ini sepertiga bagian. Nah, jika ditambahin lagi ke dalamnya 3 liter, itu jadi setengah. Oh, ternyata jadi setengah nih setelah penambahan airnya. Jadi setengah bagian. Nah, berarti kita harus tahu sebenarnya 3 liter itu berapa bagian sih, gitu kan? Nah, 3 liter air yang kita tambahkan ini sebenarnya berapa bagian dalam mengisi bejana tersebut. Artinya ini nih. Ini tuh sebenarnya berapa bagian? Berarti kan logikanya sepertiga bagian ditambah air 3 liter itu sama dengan setengah. Gitu ya logikanya ya. Berarti untuk mencari berapa bagian si air 3 liter sebenarnya tinggal dikurangin. Setengah dikurangin sepertiga. Pengurangan pecahan masih ingat ya. Samain penyebut 6, tinggal kurangin. 3 kurang 2 jadinya 1/6. Oh, ternyata air yang 3 liter ini sama dengan 1/6 bagian. Paham? Nah, karena dia 1/6 bagian, berarti kan 1/6 dari total sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 3 dikali 6 atau 18 liter. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke nomor 52. Pak Nyoman memperoleh Rp setiap minggu dan membelanjakan Rp seminggu. Dalam berapa minggu ia akan memiliki uang Rp? Nah, di sini kondisinya adalah dia punya uang Rp setiap minggu ya. Nah, tapi dia belanjakan juga. Artinya, eh, apa namanya kan ini uang totalnya ya. Uang totalnya itu adalah R. Kemudian belanja dibelanjakannya dibelanjakannya adalah B. Berarti sisa uangnya dia itu adalah apa? R dikurangi B. Ya nggak? Nah, dia mau punya Ki rupiah. Ki rupiah itu artinya uangnya dia dalam beberapa minggu ke depan. Nah, berarti formula mana yang tepat untuk menyatakan uangnya dia dalam beberapa minggu ke depan? Itu tinggal dibagi berarti kan? Sorry, yang ditanya dalam berapa minggu, artinya mingguannya. Nah, dia udah punya Ki rupiah nih. Nah, berarti dalam berapa minggu? Berarti tinggal dibagi. Uang yang dia harapkan dibagi dengan R dikurangin B. Nah, ini adalah minggu si uangnya si Pak Nyoman. Jadi jawabannya yang B. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Oke, nomor 53. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Coba lihat. Suatu perusahaan melakukan efisiensi sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang kontraknya.
dan dan untuk merangsang kegiatan kerja. Gaji karyawan yang diperpanjang kontraknya dinaikkan 10%. Jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji, berapa persenkah penghematan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut? Gimana? Ada yang punya ide ngerjainnya? Ada? Berarti gini kan, sebanyak 20% karyawan tidak artinya ada pem-PHK-an ya. Ada PHK sebanyak 20%. Berarti yang masih aktif berapa sih Bapak Ibu? Kalau yang di PHK 20%, yang aktif berarti 80%, ya nggak? Nah, dia bilang gaji karyawan yang diperpanjang kontraknya dinaikkan 10%. Berarti gajinya itu dikali, ini kan dikali 10%, ya nggak? Jadi berapa? Berapa? Ayo, berapa? 8%. 8%. Nah, berarti sebenarnya dia efisiensi berapa persen nih? Kan harusnya gajinya dia dikeluarin 100%, tetapi kan ada yang di PHK 20% gitu ya. Yang aktif 80%, tetapi dia dinaikin gaji 10%. Maka kenaikan gajinya, ini naik gajinya ya. Nah, ini naik gaji nih. Naik gajinya 88%. Berarti total pengeluarannya dia sebenarnya sekarang berapa? 80 ditambah 8, ya nggak? 88%. Berarti penghematannya berapa? Tinggal 100% dikurangin 88% atau sama dengan 12%. Gampang ya? Atau gampangnya nih, dari naik gaji yang ini, Bapak Ibu tinggal kurangin aja dari 20% dikurang 8%. Itu kan efisiensi yang dia lakukan. Gitu. Oke, nomor 54. Bagaimana nih? Nah, ini kadang gini, ada di dalam soal-soal TIU itu membutuhkan yang namanya pengetahuan umum atau pengetahuan dasar matematika. Contoh yang sering banget itu adalah luas persegi. Luas persegi apa rumusnya Bapak Ibu masih ingat nggak? Keliping. Persegi. Persegi punya ukuran yang sama. Sisi konsep Berarti sisi kali sisi. Luas persegi panjang apa? Sebenarnya tadi P kali L boleh aja. Pokoknya intinya yang namanya luas itu cuma dua dimensi. Berarti yang sini sama yang situ gitu kan. Nah, jadi mau apapun namanya nggak penting sebenarnya. Karena dia nggak bakal nanyain rumus. Yang penting kita tahu konsepnya. Kalau yang namanya luas itu hanya dua dimensi. Artinya hanya pengkalian dua buah sisi. Jadi kalau luas persegi panjang, sisi kali sisi. Maaf, luas persegi, sisi kali sisi. Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Kalau ini, misal luas apa yang ada? Luas segitiga. Nah, ini pengkalian dua sisi atau tiga sisi kira-kira Bapak Ibu? Setengah kali alas kali tinggi. Itu pengkalian tiga sisi atau dua sisi? Ini kan ada tiga nih. Setengah kali alas kali tinggi. Dua atau tiga? dua. Dua. Jadi setengahnya ini adalah bukan sisi, tapi ini given dari rumusnya. Jadi ini kayak apa ya? Konstantanya gitu ya, koefisiennya. Jadi tengah kali alas kali tinggi. Ada yang sering juga luas apa ya? Persegi, persegi panjang, segitiga. Apa yang sering? Belah ketupat misalkan. Belah ketupat itu berarti setengah kali D1 kali D2. Kayak apa namanya tuh? Eh, Layang-layang. Nah, kalau di sini lihat, kalau kerangka itu hubungannya sama luas, sama volume atau sama apa Bapak Ibu? Ada yang pernah tahu? Kalau kerangka, karena kerangka sering muncul juga nih. Atau Dua. kerangka hubungannya bukan sama luas, tetapi kerangka itu hubungannya sama apa? Volume. Keliling. Kebutuhannya itu kayak keliling. Jadi kalau kerangka, misalkan ini kerangka apa sih yang dia mau? Oh, kerangka balok. Nah, kerangka balok itu dia butuhnya apa aja? Balok itu kan terdiri dari panjang kali lebar kali tinggi, ya nggak?
Maaf, panjang, lebar, dan tinggi. Bukan panjang kali lebar kali tinggi. Artinya, untuk membuat suatu balok, si soal ini butuh apa? Butuh 4 panjang, ya nggak? Butuh 4 lebar, butuh 4 tinggi. Berarti yang namanya kerangka balok itu kita 4 dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Begitupun kalau Bapak Ibu misalkan diminta di dalam soal adalah kerangka kubus. Kalau kerangka kubus misalkan Bapak Ibu nggak tahu rumusnya, gambarin aja kubusnya. Kubus itu apa? Persegi yang sisinya jadi 3 dimensi. Nah, berarti semuanya sisi, ya nggak? Nah, berarti ini ada berapa? Ada 12 rusuknya. Berarti kerangka kubus itu sama dengan 12 sisi. Nah, untuk soal 54 kebetulan yang dibutuhkan adalah kerangka balok. Kerangka baloknya berarti 4 dalam kurung 20 tambah 17 tambah 13. Berarti berapa nih? 4 kali 50. 4 kali 50 sama dengan 200 cm. Jangan lupa diubah ke dalam meter. Berarti jadinya 2 meter. Nah, 2 meter ini kan dia bilang kerangkanya itu, maaf, kawatnya dia punya 10. Berarti untuk membuatnya bisa dapat 5. Ya nggak? Berarti N-nya yang tersedia 10 dibagi 2. Jadinya 5 buah. Jadi jawabannya yang C. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000, maka harga 25 baju adalah berapa kira-kira? Kalau ini harusnya ngitung duit bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi berarti per lusinnya berapa? Satu lusinnya berapa Bapak Ibu? 330. Oke, berarti satu lusinnya sama dengan 330. 25 lusin itu 25 baju berapa lusin? 2 lusin lebih 1. 2 lusin lebih satu. Artinya kan jawabannya nggak jauh-jauh dari 660, ya nggak? Nah, tapi kita kan di sini kebetulan 6 yang kepala 6-nya ada 2. Jadi mau nggak mau harus dihitung. Jadi 330 kita bagi 12 dapat berapa? Dapat 2. 2 sekian, ya nggak? Berarti kan 660 ditambah 2 jadinya 687.500. Paham ya? Jadi nggak mesti kita harus hitung benar-benar angka apa namanya? Angka mutlaknya, angka pastinya. Karena di situ bisa aja kita terka-terka ya. Jadi tergantung kebutuhan di soal seperti apa. Sampai sini Izin aja. Mas, bisa diulang nggak Mas? Boleh. Yang mana? Yang tadi ya. Yang tadi cara cepat dari yang lusin-lusinan ini biasanya kan ngitung satu-satu nih dapat dulu Ya, satu lusin ini ada misalkan 12 buah. kita ngitung dulu per apa per buahnya ya, persatuannya gitu ya. Nah, tapi kadang ada yang tidak dibutuhkan. Kalau saya ini logikanya, ini kan 25 baju kan tidak terlalu besar. Artinya hanya butuh angka 2 lusin, 1 baju gitu ya. Nah, di sini ada 3 lusin yang harganya 990.000. Berarti kan per lusinnya itu sama dengan 990 dibagi 3 dong, ya nggak? Jadinya 330.000. Karena kita butuh 2 lusin, berarti kan 2 lusin itu 2 dikali 330. Jadinya berapa? 660. Pilihannya tinggal 675 atau 687,5. Nah, sekarang kita butuh 1 baju. 1 baju didapat dari mana? Dari 330 dibagi 12. 330 kan dibagi 12 sekitar berapa? 2, ya nggak? 2 lebih. 2 gemuk kan? 27. Nah, udah tinggal ditambahin 20. Jadinya 68. Belakangnya nggak penting. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu ya. Oke, 56. 56 ada yang bisa. 8 tahun yang lalu umur X sama dengan 3 kali umur Y. Sekarang umur X menjadi 2 kali umur Y. Berapa jumlah umur mereka? 8 tahun yang lalu. Berarti ada back eh, kembali ke 8 tahun lalu. Berarti kan umur X itu 8 tahun lalu adalah X min 8. Ya nggak? Si Y 8 tahun yang lalu adalah Y min 8. Sampai sini dulu kebayang? Kebayang. Oke. Sekarang umur X menjadi 2 kali umur Y. Berapa jumlah umur mereka? Nah,
Berarti kan kuncinya di persamaan matematika awalnya dulu kan. Jadi kan di sini kan X min 8 sama dengan 3Y min 8. Sampai sini paham dulu? Ah, Oke. Nah, berarti X min kita satu ini. Berarti kan X min 8 sama dengan 3Y kali 3 kali 8 berapa? 24 ya? Minus 24. Berarti ini pindahkan ruas 24 min 8 sama dengan 3Y min X. Gitu ya? Nah, berarti ini berapa nih? 16. Ya nggak? 16. Nah, umur X menjadi 2 kali umur Y. Umur X sama dengan 2Y. Ini kan kunci juga nih kalimat yang ini. Nah, berarti ini 3Y dikurangin. Ini kita ganti nih ke sini. 2Y. Berarti Y-nya sama dengan 16. Paham nggak? Paham ya? Nah, karena X2Y berarti X sama dengan berapa? 32. Y-nya 16. Berarti jumlah umur mereka 16 ditambah dengan 32 atau sama dengan 48. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa bisa ulang lagi Kak? Bisa ulang. Oke, boleh. Saya ulang ya. Oke, bentar. Saya hapus dulu biar nggak bingung. Oke, di sini lihat. 8 tahun lalu umur X adalah 3 kali umur Y. Ini kan umur X 3 kali umur Y. Tetapi kondisinya 8 tahun lalu. Berarti X-nya itu harus kita kurangin 8. Karena 8 tahun lalu. Gini kan. Y-nya juga dikurangin 8. Berarti 3 dikali Y min 8. Nah, ini tinggal persamaan matematika, persamaan linier dua variabel. Berarti X min 8 sama dengan 3 dikali Y, 3Y, 3 kali min 8, min 24. Oke, ini kita satuin ruas dulu, berarti 24 ditambah 8 sama dengan 3Y min 8. 32 sama dengan 3Y min 8. Sorry, kok min 8 sih? Maaf, maaf, bentar. Salah, maaf ya, bentar. Ini 3Y. Nah, angka sama angka, huruf sama huruf. Berarti 24 min 8 sama dengan 3Y min X. Berarti ini 16 sama dengan 3Y min X. Oke, dapatlah ini. Nah, kemudian di sini kan ada bilang, sekarang umur X menjadi 2 kali umur Y. Berarti X sama dengan 2Y. X-nya kita ganti ke sini. Berarti 16 sama dengan 3Y min X. Berarti 16 sama dengan 3Y min 2Y. Berarti 16 sama dengan Y. Nah, karena Y-nya dapat 16, X-nya juga bisa dicari. X-nya sama dengan 2 kali 16. Berarti sama dengan 32. Berarti umur X ditambah umur Y jadinya 32 ditambah 16 atau sama dengan 48. Paham ya? Oke, lanjut. 57. Ingkaran. Ingkaran tuh negasi atau lawannya. Semua eksekutif sukses adalah orang cerdas. Semua itu ingkarannya adalah sebagian, beberapa, sementara. Jadi ingat yang namanya ingkaran semua itu adalah sebagian, ada, beberapa, sementara. Tuh tuh. Nah, oke. Coba apa ingkaran semua eksekutif? Berarti tidak ada eksekutif, salah. Eksekutif yang tidak sukses tidak cerdas, salah. Oke, berarti tinggal A atau B. Sementara eksekutif sukses, nah, orang cerdas berarti kan lawannya apa? Bukan orang cerdas. Jadi 57 jawabannya A. Yang penting diingat ini ya. Jadi ingkaran itu kata-katanya ada lawan-lawannya. Oke, 58 ingkaran dari semua dosen adalah sarjana. Pilihannya E-nya E.
D. Oke. A, B, C. A-nya, B, C-nya kemungkinan benar. D sama E-nya tidak ada dosen, tidak dapat tarik kesimpulan. Salah. Jadi jawabannya apa 58? Semua dosen adalah sarjana. Berarti lingkaran semua apa tadi? Sebagian ada, beberapa sementara. Berarti kemungkinan ini, ya nggak? Dosen tidak ada ingkarannya atau tidak ada negasinya. Berarti dia tetap. Sementara sarjana bukan dosen. Ini kebalik. Salah. Sementara dosen bukan sarjana, sementara dosen adalah sarjana. Karena ini harus diingkarkan, harus dinegasikan, berarti jawabannya yang A. Itu ya. Kemudian 59. 59 apa nih? Pengurus koperasi di Desa Sukamaju seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RW ada yang di Desa Sukamaju pernah menjadi pengurus koperasi. Berarti jawabannya lebih tepat yang apa? E. Yang E. seharusnya. Pengurus koperasi di Desa Sukamaju seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RW yang ada di Desa Sukamaju pernah menjadi pengurus koperasi. Semua pengurus koperasi berjiwa sosial. Semua pengurus koperasi. Iya ya. E, Iya. Yang mana? E. Sebagian E, ketua RW. Di sini kan yang menjadi apa namanya jembatannya adalah pengurus koperasi ya. Iya nggak? ya ada ketua RW. Oke, jadi yang benar adalah yang E. Karena koperasi di situ kan sebagian ketua RW-nya adalah pengurus koperasi. Berarti kan pengurus koperasi itu apa kuncinya? Berjiwa sosial. Jadi 59 adalah yang E. Rumus silogismenya itu Mas. Gimana? Gimana, Mbak Eva? Itu sepertinya pakai rumus silogisme ya? Iya. Jadi kan ada eh jika P maka Q, kemudian nama-namanya saya lupa ya. Q, kemudian premis satunya jika P maka Q, kemudian Q hasilnya P. Jika P maka Q, kemudian P maka hasilnya Q. Kemudian jika P maka Q, kemudian Q maka R, maka hasilnya P maka R. Nah ini R. namanya saya lupa ya. Ada polen, tonen, sama apa satu lagi itu. Silogisme itu kayak gitu. Ya, tapi harusnya bisa dilogikakan ya Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 60. Beberapa dosen bergabung dalam tim penelitian. Tim penelitian tidak ada yang menjadi pemain bulu tangkis. Berarti C. yang B, C. C, tidak ada B, dosen yang menjadi pemain bulu tangkis. Kan baru beberapa dosen aja, ya nggak? B, B. Jadi yang benar adalah B. Kalau tidak ada dosen yang menjadi pemain bulu tangkis, kita menyimpulkan sendiri, ya nggak? Karena kan cuma beberapa dosen bergabung dalam tim penelitian. Artinya ada beberapa dosen yang tidak bergabung dalam tim penelitian. Ya, jadi harusnya masih ada dosen yang menjadi pemain bulu tangkis kalau dilihat dari premis ini. Nih, beberapa dosen bergabung dalam tim penelitian. Artinya lawannya ini kan ada dosen-dosen yang nggak gabung nih ke dalam tim penelitian. Dosen yang gabung dalam tim penelitian ini jelas bukan pemain bulu tangkis. Berarti yang lebih tepat adalah B. 61, tanggung ya Bapak Ibu ya. Kita habiskan dulu. Semua ayam tidak bersirip, semua kambing makan rumput. Jawabannya E. E, iya. Ayam dan kambing itu tidak ada korelasinya ya. Tidak ada hubungannya. Maka kita nggak boleh menarik kesimpulan. Gitu. 62. Kita coba dulu ya 62. Oh ini kebetulan satu soal satu paket. Jadi kita habiskan dulu aja. 62 sampai 65. Izin saya minta waktunya kurang lebih 5 menit mungkin. Ada 4 orang yang bernama Gunawan, Henry, Radit, dan Joko. Umur keempat orang itu tidak berurutan. Keempat orang itu mengelilingi meja persegi. Oke, berarti kuncinya adalah meja persegi. Itu ya. Meja persegi. Meja persegi dan setiap orang pada sisi setiap meja. Gunawan duduk berhadapan dengan orang paling muda. Anggaplah Gunawan di mana? Gunawan misalkan di sini gitu ya. Ini orang paling muda. Sedangkan Hendrik duduk di
depan orang paling tua. Oke. Ya, posisi duduk Radit terletak di sebelah kanan orang yang paling muda. Ini kan orang paling muda ya, paling muda. Sebelah kanannya berarti sini ya, Radit gitu ya. Dan terletak di sebelah kiri orang yang berumur 19 tahun. Berarti siapa nih? Si tadi G itu berarti 19 tahun. Oh enggak dong. Tadi kan yang paling muda siapa? Yang paling muda duduknya di depan Gunawan, ya nggak? Tunggu. Gunawan duduk berhadapan dengan orang paling muda. Gunawan di sini nih paling muda. Henry duduk berhadapan dengan orang paling tua. Oke, Henry-nya berhadapan dengan orang paling tua. Berarti Henry ada di sini ya? Karena dia nggak mungkin di sini. Oke. Oh, tunggu. Tapi Henry bisa jadi orang paling muda kan ya? Oke, kita lanjut dulu ke premis keduanya. Posisi duduk Radit terletak di sebelah kanan. Sebelah kanan tuh berarti sebelahnya sini ya. Radit sebelah kanan orang yang paling muda dan terletak di sebelah kiri orang yang berumur 19 tahun. Berarti harusnya yang berumur 19 tahun. Oh, sorry. Ternyata yang paling mudanya bukan 19. Tadi saya pikir 19 itu paling muda. Berarti Gunawan udah ketebak ya. Umurnya 19 tahun. Berarti yang paling muda ini nanti umurnya 18 tahun gitu ya. Oke. Kemudian apalagi yang bisa jadi kunci? Hendrik duduk berhadapan dengan orang yang paling tua. Berarti Hendrik adanya di sini, ya nggak? Si Jadi Radit 22. berarti 22. Yang ini berarti Hendrik 21. Berarti yang belum ada siapa? RGH yang belum ada Joko. Ya nggak? Oke. Yang duduk berhadapan dengan Joko berarti Gunawan. Itu ya. Paham Bapak Ibu? Paham. Oke. Kemudian lanjut. Lanjut nomor 63-nya. Satu bulan yang lalu, yang paling muda terlibat pertengkaran dengan Joko. Yang paling muda tadi siapa? Paling muda Joko. Joko. Kok Jokonya terlibat pertengkaran? Oke lah. Bulan lalu orang yang paling muda terlibat pertengkaran dengan Joko. Radit sudah lama tidak bertemu dengan orang yang paling tua. Bulan depan, Hendri akan bersama orang yang umurnya 19 tahun. Oh, ini yang ditanya pernyataan yang pasti salah. Bulan yang lalu yang paling muda terlibat pertengkaran dengan Joko. Joko kan orang yang paling muda, berarti ini salah, ya nggak? Ya. Oke, Radit sudah lama tidak bertemu dengan orang yang paling tua. Yang paling tua siapa? Radit, ya nggak? Bulan depan Ya. Hendri akan makan bersama orang yang umurnya 19 tahun. Hendri itu orang umur 21, berarti yang pasti salah adalah nomor 1 Satu. dan 2. Yang berumur 19 tahun siapa tadi? 19 tahun adalah Gunawan, ya nggak? Ya, ya. Jika posisi duduk Henry ditukar, tadi kan posisi duduknya gimana? Ini Gunawan, ini Joko, ini Radit, ini Henry gitu ya. Jika posisi duduk Henry ditukar dengan Joko, Henry tukaran sama Joko gini ya. Henry tukaran sama Joko berarti gini. Maka urutan ini R, ini G. Maka urutan dimulai dari Gunawan lalu mengikuti arah jarum jam. Mengikuti arah jarum jam berarti ke sini ya. Arah jarum GR. jam mana sih? Ke sini ya. Gini ya. Berarti Gunawan arah Radit. jarum jam salah, Henry sorry. Joko. Sorry, ini Alfa. berlawanan arah jarum jam. Arah jarum jam berarti Gunawan. ke sini, ya nggak? Gunawan, Radit, Radit. Henry. Henry Henry. Joko. Joko. Alfa. Oke, jawabannya yang A. oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu Bapak Ibu. Kita selesai membahas soal TIU. Ini soalnya nanti di-share ya sama kakak adminnya di grup. Oke,
Tidak ada lagi ya. Baik, makasih ya Bapak Ibu ya sudah mau datang dan hadir di kita. Semoga bisa bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Apa yang dikerjakan, apa yang dipelajari, apa yang dikerjakan. Apa yang dipelajari bisa diingat, bisa membantu Bapak Ibu untuk tesnya. Tesnya ada yang udah keluar jadwalnya belum? Belum. Belum ada ya? Ruangan Oke, ya semoga nanti di pertengahan mungkin kali, pertengahan ya, karena akhir Oktobernya udah mulai kayaknya. Oke, semoga minggu depan sudah ada jadwalnya, jadi Bapak Ibu bisa lebih mempersiapkan lagi. Sukses selalu, semoga bisa diangkat dan keluar SK-nya dan Bapak Ibu bisa mendapatkan NIP-nya. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Iya.